Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tahu ada tanggung jawab yang tidak ringan yang gereja kita ini harus kerjakan bagi Dia. Dan saya berdoa supaya oleh anugerahnya kita tidak kehilangan satu hari pun atau terlambat satu hari pun dalam meresponi akan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita dan lewat kehidupan kita. Saya ingin menyegarkan ingatan saudara akan apa yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Saya berlibur dengan keluarga di Jogja. Saya merencanakan membawa beberapa buku rohani untuk saya baca sebetulnya. Tapi ajaib sekali, saya hanya bawa satu Alkitab. Dan Alkitab yang sama yang saya pegang hari ini. Pada waktu malam ketika keluarga saya semua sudah tidur, saya sedang berdoa dan saya membaca Alkitab. Roh Kudus berkata kepada saya, baca lagi akan kisah bagaimana gereja Antiokhia itu dimulai. Dan Tuhan berkata, engkau pelajari akan kisah gereja Antiokhia, karena aku akan buat jemaat ini seperti jemaat Antiokhia. Ketika saya baca, kalau Anda bisa membuka Alkitab nanti di kamar saudara masing-masing, saudara akan menjumpai suatu kisah bagaimana Stefanus dirajam batu sampai mati. Dan akibat daripada itu jemaat di Yerusalem mulai mengalami akan aniaya. Dan jemaat yang teraniaya ini menyebar ke sebanyak tempat. Tapi sebagian besar dari mereka hanya memberitakan Injil di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, hanya kelompok kecil dari mereka yang mulai memberitakan Injil di kalangan orang-orang Yunani. Lalu kemudian dari orang-orang Yunani yang percaya kepada Yesus ini, mereka mulai berjemaat di satu kota yang namanya Antiokhia. Dan kalau Anda membaca, justru di Antiokhia lah ini pertama kali para murid Tuhan disebut dengan nama orang Kristen. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar di Antiokhia ada jemaat Allah berdiri, firman Tuhan menceritakan mereka mengirim seorang rasul yang luar biasa, namanya Barnabas. Barnabas diutus untuk melihat dan membimbing mereka. Dan waktu dia sampai di sana, Alkitab berkata, Barnabas melihat akan anugerah Allah yang besar ada pada mereka, dan dia begitu bersuka cita. Lalu Barnabas ini mulai menguatkan mereka dan mengajar mereka. Rupanya dia sadar sendirian dia tidak mampu. Dia pergi ke kota Tarsus. Dan di sana dia mengajak orang yang bernama Saulus, yang kita kenal hari ini dengan sebutan Rasul Paulus. Berdua mereka selama beberapa waktu lamanya tinggal bersama-sama dengan jemaat Antiokhia. Dan mereka mulai mengajar, mereka mulai menguatkan. Dan jemaat itu bertumbuh dengan indah sekali. Lalu Alkitab mengatakan, sejak saat itu dari waktu ke waktu, gereja para rasul yang di Yerusalem mengirim akan nabi-nabinya untuk melayani akan jemaat yang di Antiokhia. Dan kalau Anda baca seluruh kisahnya, kita akan tahu, akibat daripada nabi-nabi yang datang ini, jemaat itu mengalami pertumbuhan secara jumlah. Tapi yang lebih penting daripada itu, pertumbuhan rohani mereka begitu sehat. Dan mereka tumbuh dengan indah di hadapan Tuhan. Dan ada dua akibat yang dihasilkan dari pertumbuhan rohani jemaat di Antiokhia. Setelah Yerusalem mengirim akan nabi-nabinya. Yang pertama, mereka mengirim orang. Dan yang mereka kirim adalah orang-orang terbaik mereka. Justru yang pertama diutus adalah Paulus dan Barnabas sendiri. Tapi yang kedua, bukan hanya mereka mengirim orang. Firman Tuhan berkata, mereka mengirim uang.
Nabi Agabus bernubuat akan ada bencana kelaparan. Dan waktu itu terjadi, Yerusalem juga menderita oleh karena bencana kelaparan. Dan orang-orang Antiokhia ini mengirimkan persembahan mereka dan uang mereka untuk mendukung akan jemaat Tuhan, saudara-saudara mereka di dalam Yesus Kristus yang menderita kelaparan di Yerusalem. Pada waktu saya bacakan kisah itu, Roh Kudus berkata kepada saya begitu jelas, "Aku akan kirim nabi-nabiku di tengah-tengahmu, engkau akan mengalami pertumbuhan, dan dari hasil pertumbuhanmu dua hal yang sama akan engkau kerjakan dan engkau berikan bagi dunia. Yang pertama, engkau akan kirim uang, yang kedua, engkau akan kirim orang." Dan semua kita mengerti tahun ini Tuhan memberikan terobosan di tengah-tengah kita. Sejak minggu kedua bulan Mei yang lalu, semua hutang kita 500 miliar selesai. Hari ini kita tidak punya hutang, tidak punya tanggungan, tidak punya pinjaman dengan siapapun. Renovasi yang kita kerjakan hari ini semua kita bayar kontan. Kita tidak berhutang dengan siapapun. Dan kas pembangunan masih sekian puluh juta dan saya bersyukur dengan Tuhan. Tapi yang kedua, yang saya sebenarnya tidak pernah menyangka bahwa itu akan terjadi begitu cepat. Ketika saya baca kisah jemaat Antiokhia, tadinya saya berpikir, oh ini mungkin tema untuk Holy Ghost meeting nanti. Tapi begitu saya pulang dari Jogja, semua kita melihat apa yang terjadi. Minggu demi minggu selama 2-3 bulan terakhir ini, Tuhan sungguh-sungguh kirim nabi-nabinya. Dan sebagian besar, hampir semua, bukan karena kita merencanakan mengundang mereka. Tapi Allah di dalam kemahakuasaannya, Dia bisa mengatur mereka melayani kita minggu demi minggu. Dan hampir-hampir saya jarang berkhotbah di gereja dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini. Dan setiap kali mereka datang, mereka bicara tentang misi. Mereka bicara tentang kita sudah waktunya untuk memberitakan Injil dan jadi berkat bagi bangsa lain. Sesuatu yang saya tahu masih barang langka dan baru di negara kita ini. Karena selama berabad-abad kita hanya menerima akan apa yang orang lain berikan buat kita. Tapi saya merasa waktunya sudah tiba, di mana bangsa ini harus memberkati dunia. Dan kemarin pada hari Minggu saya dikuatkan lagi, yang membuat hati saya bergetar kuat sekali. Saudara tahu teman kita Hesti datang dengan calon suaminya, ya. Grup Yudhistira, tahu semua itu. Dan namanya siapa? Aryan, bukan Arjan. Dan dia bercerita dengan Pak Timotius kemarin, dia orang Belanda dan sekarang studi kedokteran di Belgia. Dia cerita tahun lalu, tahun 95, dia masuk sebuah gereja Belgia, saudara. Dia masuk di sebuah gereja Belgia. Dan dia ikut kebaktian di sana, dan roh Tuhan bekerja dengan indah sekali. Dan tiba-tiba dia mendengar ada satu orang yang bernubuat. Dan orang ini berdiri, dia bernubuat dan dia berkata, dalam waktu yang tidak lama lagi, akan banyak misionari dikirim ke Eropa dari Indonesia. Ketika saya dengar berita itu, saya berkata saya punya dan semua kita punya tanggung jawab yang tidak ringan, saudara. Tahun depan akan ada banyak perubahan besar dalam gereja ini. Saya tidak tahu dengan persis, atau saya belum tahu dengan persis apa yang bakal terjadi. Tapi saya melihat waktu bergerak begitu cepat sekali. Pak Ardian mulai Januari akan menjadi full timer, ditinggalkan semua pekerjaan yang selama ini dia miliki. Dan istrinya berkata kepada saya, 2 bulan yang lalu bahkan mereka belum pernah berpikir bahwa itu akan terjadi pada Januari 97. Saya melihat Allah bergerak begitu cepat, dan apa yang dia katakan segera dia lakukan. Ini zaman adalah zaman yang sangat krusial dan zaman yang sangat penting.
buat hidup orang percaya di negara ini. Kalau gereja tidak mengambil satu langkah yang tepat seperti yang rohnya inginkan, saya khawatir bahwa satu kali kita akan terlambat. Ketika rohnya bergerak, kita sedang tidak mengerti bahwa dia sudah bergerak. Oleh karena itu, bagi saya ini bukan hal yang kebetulan. Kalau Tuhan taruhkan dalam hati kita untuk membuat akan acara selama 2 malam ini, dan kita beri tema Holy Ghost Meeting. Saya mau selama 2 hari ini, kita sungguh-sungguh dihisap di dalam rohnya. Dan sejak hari ini saya berdoa, kita bisa makin kuat dan makin luar biasa mengikuti kemana rohnya bergerak membawa kita. Amen, saudara. Buka bersama dengan saya kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Saya akan tunjukkan kepada saudara mengapa kita perlu rohnya hari-hari ini, dan makin dekat harinya dengan Yesus datang, ini merupakan kebutuhan yang makin tidak bisa ditawar lagi. Kejadian pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Sampai di sini, saudara. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang pertama, kalimat yang pertama, pada mulanya siapa, saudara? Allah. In the beginning, God. Sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, dan itu harus menjadi sesuatu yang baku dalam hidup kita. Pada mulanya, bukan ide kita, bukan kekuatan kita, bukan nama yang lain. In the beginning, God. Pada mulanya, Allah. Nah, apa yang dia buat, saudara? Dan kalau itu dimulai dari Allah, saya percaya hasilnya akan dahsyat sekali. Alkitab berkata Allah menciptakan langit dan bumi. Dan menarik sekali, kalau Anda punya Dix Bible, Dix ini menceritakan kata menciptakan, sebetulnya terjemahan hurufiahnya adalah recreate, dicipta ulang. Dan satu kata ini cukup memberikan penjelasan yang membuat banyak orang Kristen bingung hari-hari ini. Dengarkan baik-baik, saudara. Ada orang, para ahli berkata menemukan fosil sekian juta tahun umurnya. Padahal kalau menurut Alkitab dilihat baru sekian ribu tahun. Lalu orang berkata kalau begitu Alkitab tidak benar, karena berdasarkan sains ilmu pengetahuan ada fosil yang jutaan tahun. Ternyata lewat satu kata ini kita mengerti bahwa sudah ada kehidupan tertentu tanpa manusia di muka bumi ini sebelum bumi yang sekarang ini dicipta ulang oleh Tuhan. Sehingga Allah sebetulnya menciptakan dari bahan yang lama, lalu dia recreate, dia cipta ulang. Nah, dengarkan saudara, bumi dibiarkan Tuhan dalam keadaan hancur, gelap gulita, kosong dan tidak ada apa-apanya. Selama jutaan tahun dibiarkan dan bumi tidak bisa membenahi dirinya sendiri. Selama jutaan tahun fosil-fosil terkubur di tengah-tengah bumi yang hancur. Dan ternyata alam tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bumi tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan saudara harus mengerti
Manusia diciptakan dari debu dan tanah, dari bumi ini. Dan mereka dan kita semua memiliki akan sifat yang sama dan keterbatasan yang sama, bahwa kita manusia tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Sampai Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, kalimat pertama berkata, pada mulanya Allah. In the beginning, God. Ketika Allah itu memulai, maka semua penantian itu berakhir. Dan tiba-tiba recreate terjadi. Dicipta ulang. Dan sesuatu yang baik terjadi. Nah, lihat bagaimana Allah merecreate, mencipta ulang akan bumi ini. Jutaan tahun dibiarkan. Alam tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bumi tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Saudara dan saya tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri, saudara. Apa yang terjadi dengan kekacauan, dengan kegelapan yang melanda bumi pada waktu itu? Dan hari-hari ini kita mendengar berita-berita yang membuat beberapa orang kacau juga pikirannya, dan orang-orang Kristen mulai gelisah. Apa yang akan terjadi setelah kegelisahan, kekautan, kekosongan, dan kekacauan? Pada ayat yang berikutnya Alkitab berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Alkitab berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. King James menulis dengan and the Holy Spirit moved. Setelah ditunggu dan tidak ada apa-apa, saudara, hanya satu oknum yang harus bergerak terlebih dahulu untuk recreate, menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan firman Tuhan berkata, dan Roh Allah melayang-layang, and the Holy Spirit moved. Tanpa pribadi itu yang bergerak pertama kali, tidak akan ada perbaikan apapun di tengah-tengah kita. Dan kalau saudara tidak bisa memahami Kejadian pasal pertama, pada ayat-ayat pertama ini, kita tidak mungkin memahami seluruh pekerjaan Allah yang ditulis dalam firman-Nya. Anda akan salah mengerti terus dengan Tuhan kalau engkau tidak bisa memahami apa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ini. Bahwa bumi tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara saudara yang mau berbuat baik, ingin menikmati yang baik, ingin mengalami yang baik, engkau berusaha, hanya berhasil 1-2 minggu, lalu engkau gagal lagi. Dengan kekuatanmu dan kekuatanku, kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Dibutuhkan Allah sebagai yang pertama, dan Roh-Nya yang harus bergerak dulu atas kehidupan kita. Dan dalam kehidupan umat manusia, ini yang saya lihat berat sekali. Ketika gerejanya dimulai 2000 tahun yang lalu, kerinduan hati Allah adalah punya umat yang memahami dan mengenal akan Dia, yang bekerja dan bergerak, bekerja sama dengan Roh Allah setiap hari dalam kehidupan mereka. Bahkan sebelum gerejanya dimulai sejak ribuan dan mungkin ribuan tahun yang lalu, selalu Allah mencari akan umat yang bisa mengerti akan Dia, yang mengenal akan pribadinya, dan bisa menjadi partner yang sepadan dengan yang namanya Roh Allah yang sedang bergerak. Tetapi ini kenyataannya. Betapa banyak orang-orang percaya yang sebetulnya harapan Tuhan ditumpahkan kepadanya, dengan harapan orang-orang ini, orang-orang percaya, para pelayannya,
memahami akan dia, mengenal akan dia, dan bergerak bersama dengan dia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini yang membuat tidak ada hal yang baik dihasilkan dari hidup kita. Saya mau ajak Anda melihat akan apa yang dialami oleh orang Israel. Coba lihat 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama. Kalau Anda lihat dari ayat yang pertama, ini kisah tentang orang yang bernama Elkana, punya istri bernama Hana dan Penina. Hana ini mandul, Penina punya anak. Penina seringkali menyakiti hati Hana karena Hana mandul. Lalu dengarkan apa yang terjadi dan lihat bagaimana imamnya melihat dengan cara yang sangat keliru dan tidak mengerti akan pekerjaan Allah di dalam hidup seseorang. Yang dilihat hanya apa yang di luar dan bukan apa yang di dalam. Lihat dalam firman Tuhan. Pada ayat yang ke-12 saya akan mulai. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 12, Alkitab berkata, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, dengar akan perbedaan yang terjadi, saudara. Ada seorang yang hidupnya dan batinnya dan rohnya sedang menderita sekali. Ketika dia menaikkan akan segalanya di hadapan Allah, imam yang diurapi Tuhan, yang seharusnya mengenal Allahnya dan mampu mendeteksi pekerjaan roh di dalam batin manusia, ternyata hanya mampu menilai segala sesuatu hanya dari luarnya. Saya bawa Amplified Bible. Saya bacakan buat saudara apa yang terjadi di sini. Firman Tuhan berkata, ketika dia terus berdoa di hadapan Tuhan, Eli hanya memperhatikan akan mulutnya. Dan Hana berbicara di dalam hatinya. Sehingga Eli merasa bahwa wanita itu mabuk. Lalu kemudian Eli berkata, berapa lama lagi engkau akan terus dalam keadaan mabuk? Singkirkan anggur daripadamu. Tapi lihat ayat 15, Alkitab berkata, but Hana answered, tetapi Hana menjawab, no my Lord, tidak tuanku. I am a woman of sorrowful spirit. Aku seorang wanita yang rohku menderita, sedih, duka yang dalam. Dan dia berkata, I have drunk neither wine nor strong drink. Aku tidak minum akan anggur atau minuman keras. But, dia berkata, I was pouring out my soul before the Lord. Tetapi aku sedang mencurahkan akan jiwaku sendiri di hadapan Tuhan. Dan sejak saat itu sebenarnya, revival di Israel sudah mulai dihitung. Karena dari rahim perempuan orang yang bernama Hana ini, saudara, akan lahir seorang hakim yang diurapi Tuhan, dan namanya adalah Samuel. Dan bagaimana imam ini yang pernah diurapi Allah tidak bisa mendeteksi di dalam rohnya bahwa roh Allah yang pernah mengurapi dia sedang bekerja kuat pada wanita yang bernama Hana ini.
Dan lewat perempuan ini, revival besar akan segera terjadi di Israel. Tapi ini fakta. Tidak semua orang yang duduk dalam jawatan pelayanan, orang itu mampu mengerti apa yang rohnya sedang kerjakan. Dan ini yang berbahaya sekali. Seringkali kita hanya melihat apa yang terjadi pada penampakan luar. Tapi sebagai hamba Allah, semua kita imamat yang rajani, yang diurapi oleh Allah. Seharusnya roh kita juga mampu mengerti dan mendeteksi dengan sensitif, dengan peka apa yang rohnya sedang kerjakan dalam hidup semua manusia. Kebebalan hati kita akan membuat kita tidak lagi peka dengan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di tengah-tengah umatnya. Dan ini merupakan sesuatu yang menyedihkan sekali. Coba lihat Markus pasal yang ke-6. Saya mau tunjukkan kepada saudara, orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun tidak kebal dengan kondisi yang dialami oleh Imam Eli. Markus pasal yang ke-6. Saya ingin bacakan dari ayat yang ke-45. Kalau Anda baca dari ayat yang ke-30 tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah peristiwa mujizat yang besar semacam itu, lalu lihat pada ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus sendirian di darat. 48, dengarkan baik-baik. Ketika ia melihat betapa, apa saudara? Payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lihat, orang Kristen yang tidak peka, Tuhan dikira hantu, tapi hantu dikira siapa? Tuhan, saudara. Selalu kebalik, ya. Tuhan dan hantu memang kebalik, saudara. Bahasa kita bagus sekali. Tuhan dikira hantu. Kenapa? Nanti Anda lihat. Mengapa sampai salah nangkep? Ayat berikutnya. Ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, I am, katanya, aku ini. Jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Anda perhatikan kata reda itu. Nanti saya akan bacakan buat Anda apa artinya reda. Alkitab berkata mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Angin sakal ini membuat para murid kepayahan. Hari ini banyak orang Kristen kepayahan menghadapi dunia. Engkau lakukan semua tanpa pewahyuan akan Yesus. Hidup tanpa pewahyuan akan Yesus Kristus akan membuat hidupmu payah. Tapi ketika Yesus menyatakan dirinya dan dia berkata, I am, akulah dia. Alkitab berkata angin itu redalah. Amplified menjelaskan bagus sekali, saudara. Saya suka ayat ini. Dia berkata, Alkitab berkata, and he went up into the boat with them. Dan dia naik ke dalam perahu bersama mereka. Siapa dia? Dia yang pernah berkata, I am. Dia yang berkata kepada Musa, I am that I am. Yang membuat 2 juta orang keluar dari Mesir. Dan pribadi yang sama diwahyukan dirinya
kepada murid-muridnya dan dia berkata, akulah dia, I am, katanya. Alkitab berkata dia naik ke atas perahu itu. Nah, dengarkan baik-baik apa yang terjadi. And the wind ceased. Dan angin itu berhenti. Lalu Amplified menjelaskan begini. Cease di sini artinya apa? Sank to rest. Berhenti untuk istirahat, saudara. Ya. As if exhausted by its own beating. Seperti orang kecapean karena mukuli sendiri. Seperti begini, saudara. Ini tembok. Anda sekuat apapun, saya bilang, pukuli tembok. Sampai habis tenagamu, Anda teler sendiri. Kenapa? Kecapean sendiri, mukuli tembok. Pada waktu Yesus diwahyukan dalam hidupmu, setan teler menghadapi saudara, ngerti? Tapi kalau engkau tanpa pengenalan Yesus, engkau teler menghadapi dunia. Dan yang luar biasa, mengapa sampai mereka terlalu payah dengan apa yang mereka alami? Ayat berikutnya pada fase ayat yang ke-52 dikatakan, for they failed to consider or understand the teaching and meaning of the miracle of the Lord. Karena mereka tidak bisa mengerti pengajaran tentang bagaimana dia memberi makan 5.000 orang itu. Maka kita berkata, in fact, bahkan kenyataannya, their hearts had grown callous. Apa artinya itu? Had become dull and had lost the power of understanding. Kehilangan kuasa untuk mengerti. Bayangkan di tengah-tengah mujizat besar, hati mereka kehilangan kuasa untuk bisa mengerti siapa dia. Saya melihat ini bahaya besar, saudara. Dan saya harus sampaikan apa adanya buat saudara. Karena ini harus merupakan kekuatan yang paling basic dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi. Kalau saudara mampu berjalan dengan Roh Allah, engkau akan memiliki akan satu pribadi yang kuat dan solid dan terus tinggal dalam hidupmu. Ketidaksanggupan kita melihat dia bekerja akan membuat ketika rohnya bekerja kita berteriak hantu. Sementara lihat hantu bekerja kita nyembah dan bilang Tuhan. Dan itu yang membuat hidup kita kelelahan karena tidak mengerti persis seperti Imam Eli. Ketika Hana mulai menjerit dan rohnya itu mulai naik di hadapan Allah dalam jeritan hati yang luar biasa. Dia pikir orang seperti ini mabuk. Ini Holy Ghost meeting, saudara. Saya harus bawa saudara bukan hanya pada emosional tentang urapan. Pada session terakhir kita akan buat anointing service. Oh ya, kita buat itu. Tapi saya ingin berikan dasar, bukan hanya engkau merindukan urapannya, tapi lebih daripada itu engkau kenal dengan pribadinya, engkau bergaul dengan dia, engkau kenal siapa dia secara pribadi, engkau mengerti akan perasaannya yang membuat engkau mampu berjalan terus bersama dengan dia. Dan hanya itu yang membuat engkau akan diberkati. Mengapa sampai imam-imam pada waktu zaman Eli tidak bisa mendeteksi akan apa yang dialami oleh Hana? Mari balik ke 1 Samuel lagi. Lihat dulu pada pasal yang kedua sekarang. Ayat yang ke-12. Pasal 2 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan.
Amplified mengatakan, the sons of Eli were base and worthless. Gak ada gunanya. Worthless, tidak ada gunanya. They did not know or regard the Lord. Mereka tidak mengenal dan tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak menghormati Dia, worthless, saudara. Gak ada gunanya. Hidup kita baru berguna bagi kerajaannya ketika engkau kenal Dia dan engkau menghargai Dia. Selama 2 malam ini saya berdoa, Tuhan akan mengajar kita untuk membuat kita mengenal dan menghormati Dia. Lalu kita akan berjalan bersama dengan Dia. Bapaknya tidak kenal apa yang rohnya sedang buat. Anak-anaknya, Alkitab berkata, orang-orang yang tidak ada harganya sama sekali, worthless, tidak ada gunanya. Alkitab berkata karena mereka tidak kenal dan tidak menghargai Tuhan. Ayat yang terakhir sebelum kita berdoa, Amos pasal yang ke-6. Amos pasal yang ke-6. Ayat pertama dan ayat yang ke-6. Amos pasal yang pertama, pasal yang ke-6, maaf, ayat yang pertama. Amos pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Alkitab berkata, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ini bicara tentang para pemimpin, para imam. Ingat, semua kita adalah imamat yang rajani. Ayat yang ke-6, apa yang membuat Tuhan berkata celaka kepada mereka? Yang minum anggur dari bokor dan berurap atau mengurapi, to anoint, mengurapi dirinya sendiri dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Saya mau berikan satu warning buat setiap kita. Selama beberapa tahun ini Tuhan melawat kita dengan rohnya, ya. Kita menikmati akan pekerjaan roh yang luar biasa. Saudara dan saya menikmati akan new wine, anggur baru. Engkau terima pengurapannya, minyak yang terbaik kita terima. Hampir setiap minggu kalau boleh dibilang, atau setiap minggu kita melihat bagaimana rohnya bekerja. Dan manifestasi kuasanya kita nikmati, kita cicipi, kita terima setiap minggu, setiap kebaktian rohnya diberi. Dalam 2-3 bulan terakhir Dia kirim nabi-nabinya. Kita mungkin orang-orang yang paling berbahagia, Dia beri yang terbaik buat kita. Kita minum bukan dari cawan kecil, dari bokor, new wine, anggur dari bokor, saudara. Kalau bukan karena kemurahan yang besar, tidak mungkin. Banyak orang minum anggur dengan sloki kecil, gelas kecil. Kita minum dari bokor, anggur diberikan buat kita. Terang, mabuk, saudara. Lalu minyak yang terbaik untuk mengurapi kepala diberikan buat kita. Urapan begitu luar biasa. Allah bekerja dengan indah sekali. Dan lihat bagaimana orang bersaksi hidup mereka diubah. Allah memberkati kita. Tetapi ini yang Tuhan sesali. Mereka tidak meratapi kehancuran dari orang-orang atau keturunan Yusuf. Artinya, di tengah pesta yang Tuhan beri, sebetulnya semua bukan hanya untuk membuat kita berpesta pora dan kemudian selesai. Sekalipun itu pesta pora di dalam roh. Tapi Allah ingin membuat kita bergerak lebih daripada itu. Ketika kita terima anggurnya, ketika kita terima akan anggur barunya, waktu kita terima akan pengurapannya, maka hal berikutnya yang Allah rindukan adalah biar hati kita sensitif dan peka dengan hati Bapamu yang di surga.
Ketika hatinya berduka melihat gerejanya berantakan dan hancur oleh karena dosa umatnya. Biarlah hati kita juga mengerti akan hati Tuhan. Pengurapan yang Dia berikan bukan sekedar untuk membuat kita berpesta pora secara rohani, tapi Allah memberikan kepada kita rohnya supaya kita bisa mengerti akan hatinya, memahami akan perasaannya, tahu akan beban daripada Allah sendiri. Dan kalau itu terjadi, saudara dan saya akan mampu berjalan bersama dengan roh Allah. Dan setiap hari dalam hidupmu engkau akan mengalami yang namanya Holy Ghost meeting ini dalam hidupmu setiap hari. Bukan hanya didorong oleh keinginan untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi yang Allah inginkan adalah kepekaan kita terhadap hatinya. Berapa kali saya sering kali merasakan ketika saya berdoa dan menyembah Tuhan, Roh Kudus berkata, aku ini pribadi yang paling kesepian. Aku disebut setiap kali mereka berbakti, tapi aku tidak pernah diundang untuk menjadi sahabat mereka yang sebenarnya. Saya berdoa dalam 2 malam ini, saudara, semua kita akan dibawa pada pengenalan akan pribadinya. Lalu Holy Ghost meeting ini tidak akan berakhir tanggal 1 siang. Justru tanggal itu merupakan awal yang segar buat setiap kita. Jangan biarkan kebodohan menguasai kita, tapi izinkan akan hatinya dicurahkan dan kita memahami akan hatinya. Saya pernah berdoa, Tuhan, kenapa masih ada di antara orang-orang yang menikmati akan pencurahan roh begitu besar, mereka hidup murtad meninggalkan Tuhan, perzinahan masih dikerjakan, ketidaksetiaan masih dibuat, kedagingan masih dipuja, dan keradikalan dalam Kristus tidak terlalu nampak. Dan Tuhan berkata kepada saya, karena mereka tidak kenal dan tidak mengerti akan hatiku. Kita minum dari bokor, kita terima urapan yang terbaik di atas kita, tapi tidak pernah kita menjerit dan berduka bersama dengan Dia waktu melihat keturunan Yusuf hancur dan binasa. Mari izinkan Tuhan membawa kita. Saya merasa di dalam roh saya, bagi beberapa orang, apa yang saya sampaikan saudara belum terlalu mengerti terlalu jauh. Tapi saya percaya perkataan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan satu kali saudara akan tahu apa yang hari ini rohnya sampaikan buat saudara. Saya sampaikan akan hatinya buat kita. Dan izinkan Dia bergerak bersama dengan kita, membawa kita masuk lebih tinggi lagi dalam alam yang baru. Amen, saudara.